Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifiantoro dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Universitas Sains Al-Qur'an. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam. Nah, adapun soal yang pertama yaitu Islam memberikan tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Pertanyaannya yaitu, menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religius seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Nah, menurut saya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai religius yang sesuai dengan filsafat pendidikan Islam. Yang dimaksud di sini adalah memasukkan nilai-nilai religius itu dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah kegiatan. Nah, kegiatan di sini yaitu yang bersifat kontinu atau terus-menerus, sehingga menjadi sebuah pembiasaan bagi peserta didik. Nah, setelah melakukan kegiatan tentunya harus ada penilaian, apalagi dalam kurikulum 2013 ini nilai religius yang merupakan itu nilai religius ini adalah salah satu komponen yang harus ada dalam kurikulum 2013 ini. Nah, yang selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat membuat jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin menjadi sangat jauh, dan persoalan ini dihadapi oleh seluruh umat beragama. Nah, menurut Anda, bagaimana seorang pendidik dalam Islam menerapkan ajaran agama tentang nilai dan norma tentang kebersamaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial? Nah, caranya menurut saya adalah dengan cara tidak membedakan status sosial dalam pembelajaran. Jadi pendidik tidak boleh membedakan peserta didiknya dengan status sosialnya. Nah, untuk penerapan nilai kebersamaan menurut saya dapat diterapkan dengan pembiasaan bersedekah mungkin. Seperti pengalaman saya pada waktu SD, yaitu setiap hari Jumat seluruh peserta didik itu dianjurkan untuk infak seikhlasnya, atau mungkin bisa dengan cara berbagi. Misal peserta didik itu disuruh membawa bekal sendiri-sendiri dari rumah. Nah, nanti di situ bisa saling tukar makanan dengan temannya. Nah, di situ maka dengan pembiasaan seperti itu akan terjalin nilai kebersamaan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme tersebut? Nah, tanggapan saya yaitu sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme adalah dengan memberikan sejelas-jelasnya pengetahuan tentang pengkultusan dan fanatisme tersebut serta dampak negatifnya. Nah, selain itu pendidik juga hendaknya memberikan bekal agama yang kuat kepada peserta didiknya agar peserta didik tersebut terhindar dari hal tersebut, yaitu pengkultusan dan fanatisme.
Nah, setelah itu juga diberikan pengetahuan terkait dampak negatif dari pengkultusan dan fanatisme agar peserta didik tidak melakukan hal tersebut. Menurut saya seperti itu. Kemudian berlanjut ke soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Soalnya adalah kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Nah, menurut Anda bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Nah, menurut pandangan saya yaitu dengan cara memulai dari pendidik itu sendiri, harus tetap memperhatikan moralitas dan ajaran agama untuk untuk pada masa krisis dan resesi global yang membuat kesulitan ekonomi ini. Nah, bagaimana pendidik tersebut selain menjadi pendidik juga harus bisa sebagai penggerak ekonomi yang dapat mengembangkan ekonomi, seperti mungkin membuat kerajinan atau produk-produk rumahan atau mungkin usaha-usaha yang lain yang setelah itu bisa ditularkan kepada peserta didik, kemudian bisa dikembangkan oleh peserta didik untuk masa yang akan datang. Mungkin menurut saya seperti itu. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan yang baik? Nah, untuk jawaban yang nomor 5 ini, yaitu Allah telah menyatakan untuk kita sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, dalam ayat tersebut itu dijelaskan ciri-ciri ulul albab ialah mereka yang bisa atau pandai berzikir dan berpikir. Berzikir di situ adalah berzikir dalam keadaan baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun juga berbaring. Nah, untuk berpikir soal apa? Nah, berpikir soal tentang fi khalqis samawati wal ard, penciptaan apapun yang diciptakan di langit dan bumi, fis samawati wal ard. Nah, dan hasil dari zikir dan pembiasaan dan pemikiran kita itu akan menghasilkan pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan langit dan bumi tidak dalam keadaan batil. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka gitu. Nah, kita sebagai manusia yaitu ditetapkan sebagai khalifah di muka bumi ini, seperti dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan kita semua di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah,
hubungannya kita dengan lingkungan yaitu ada dua. Yang pertama adalah al-intifa dan al-i'tibar. Yang pertama al-intifa, yaitu bisa mengambil manfaat. Contohnya yaitu kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di dunia ini, baik tumbuhan maupun hewan, itu bisa kita manfaatkan. Nah, untuk pemanfaatan tersebut sebaiknya kita jaga dan kita manfaatkan secukupnya, tidak untuk berlebihan gitu. Bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah al-i'tibar, yaitu mengambil ibarah atau pelajaran. Nah, alam bisa memberikan kita banyak manfaat, juga kita bisa mengambil pelajaran dari alam tersebut. Contohnya itu pelajaran dengan ketika kita tidak memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, dengan contoh misalkan penebangan hutan atau mungkin merusak alam dengan cara-cara kita itu. Nah, alam pun bisa memberikan dampak negatif bagi kita dengan ulah kita sendiri terhadap alam tersebut. Makanya kita itu dianjurkan untuk bisa menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Kita mengambil pelajaran dari alam itu sendiri. Sebagaimana hadis disebutkan dalam hadis, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi sesamanya, bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.